Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sequence diagram pada kasus pemindahan kamar pasien. Pembuatan sequence diagramnya bisa menggunakan app.diagrams.net pada situs websitenya. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah sequence diagram pemindahan kamar pasien. Di sini terdapat satu aktor dan dua buah objek lifeline, yaitu administrator, sistem, dan database. Kemudian kita akan membuat activation box dan asynchronous objeknya. Buat sebuah arrow. Ini kita activation boxnya ke sistem, yaitu fitur pemindahan kamar pasien. Kemudian sistem akan mengirim request permintaan untuk data pasiennya kepada database. Kita bikin relation kembali dan activation boxnya. Kita panjangkan terlebih dahulu. Mengirim request data pasien. Kemudian database akan memberikan data yang diminta oleh sistem tersebut. Membuat relasi lagi. Kita akan mereturn data yang diminta. Mengirim semua data pasien ke sistem, dan sistem akan menampilkan data pasien yang sudah dikirim database kepada aktor atau administrator tersebut. Kita return kembali. Menampilkan data pasien. Kita panjangkan kembali. Kemudian yang akan dilakukan user tersebut adalah memilih pasien yang sesuai yang akan dipindahkan ke kamar lain. Sini kita akan membuat synchronous object lagi. Kita bikin activation boxnya. Kemudian memilih pasien yang akan dipindahkan. Dan kita akan buat asynchronous object untuk mengirim request kamar yang sesuai dan yang tersedia untuk pasien yang dipilih. Kita bikin activation boxnya. Oke. Ini kita akan memanjangkan lifeline-nya terlebih dahulu. Maka database akan mengembalikan data yang diminta oleh sistem tersebut. Akan return datanya, membuat activation objeknya, mengirim data
kamar yang dengan data kamarnya, dan akan ditampilkan oleh sistem kepada aktornya. Selanjutnya, aktor akan memilih kamar yang sudah ditampilkan oleh sistem dan tersedia. Kita panjangkan activation box-nya. Kemudian kita buat asynchronous-nya. Activation box-nya terlebih dahulu. Memilih kamar. Kemudian sistem akan mengirimkan kamar dan data pasien yang sudah dipilih tersebut kepada database. Kamar dan pasien yang dipilih. Kita panjangkan activation box-nya. Kemudian database akan mereturn sesuai dengan request dari sistem tersebut. Yang dipilih. Tekan set activation box-nya lagi. Kemudian sistem akan menampilkan data tersebut kepada aktor. Oke. Selanjutnya, user atau aktor akan mengkonfirmasi data tersebut untuk dipindahkan, atau data pasien tersebut akan dipindahkan ke kamar yang sudah dipilih. Kita panjangkan activation box-nya terlebih dahulu. Konfirmasi data pasien dan kamar untuk diubah. Activation box-nya. Kemudian sistem akan melakukan perubahan data atau update data, kemudian menghapus data yang lama atau historinya. Kita akan merequest instalasi lagi. Melakukan perubahan dan
penghapusan data yang sebelumnya. Kemudian database tersebut akan mengeksekusi request dari sistem tersebut. Database-nya akan mengeksekusi, kemudian akan mereturn atau menampilkan data yang paling terbaru kepada aktor. Oke, kita bikin return. Mengirim data terbaru. Kita akan menambahkan activation box-nya. Kemudian sistem akan menampilkan data tersebut kepada aktor. Selanjutnya kita akan menambahkan optional frame jika suatu saat kamar yang dipilih administrator tersebut tidak tersedia, maka kita akan menambah sebuah frame baru. Kemudian melingkupinya. Kita do back agar bisa mengedit ini. Sini kita akan menambahkan teks jika valid. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita taruh ke bawah. Jika data tersebut tidak invalid, maka akan mengeksekusi pada bagian ini. Kita di sini akan membuat datanya jika invalid. Maka database akan mengirimkan data kamar tidak ada yang tersedia. Kita bikin activation box-nya terlebih dahulu, dan sistem akan menampilkan notifikasi kepada aktor agar aktor mengetahui jika tidak ada kamar yang tersedia untuk pasien tersebut. Tampilkan notifikasi kamar tidak
Kita naikkan kembali frame-nya. Ups. Optional. Maka sequence diagram tersebut akan berakhir sesuai dengan optional invalid dan valid data tersebut. Untuk memisahkan kedua optional frame-nya, kita bisa menambahkan garis jadi pertama-tama administrator akan mengklik fitur pemindahan kamar pasien, kemudian sistem akan mengirim request data pasien dan database akan mengirimkan datanya dan menampilkan kepada pasien. Kemudian di sini terdapat optional frame. Ketika pasien yang dipilih, kemudian sistem akan mengirimkan request kamar sesuai dengan jenis kelamin maupun kriteria pasien tersebut. Kemudian database akan mengirimkan data kamar yang tersedia. Jika optionalnya invalid, maka sistem akan menampilkan notifikasi kamar tersebut tidak ada yang tersedia. Jika valid, maka akan melanjutkan kepada sequence dan objek-objek lifeline selanjutnya. Mungkin segitu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.